Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran nahwu dasar. Kita baca kunci ilmu nahwu. Kita telah masuk kemarin jenis-jenis isim. Alhamdulillah jika dimudahkan pada hari ini kita selesaikan semua jenis isim. Iya. Kemarin sudah lewat isim mufrad, isim mutsanna dan asmaul khamsah. Ada satu lagi yang terkait dengan pembahasan isim mufrad yaitu jamak. Nah, ini yang kita akan bahas dulu pertama. Jadi isim mufrad kan bukan jamak. Isim mufrad adalah bukan jamak. Jamak ya, itu dalam bahasa Arab ada tiga. Ada tiga. Ada yang disebut dengan jam'u ya mudzakkar salim. Ada yang disebut dengan jam'u muannas ya salim. Ada yang disebut dengan jam'u at-taksir. Ada yang disebut dengan jam'u taksir. Tiga inilah bentuk jamak, tidak ada bentuk keempat. Iya, namanya jamak pasti dia adalah lebih dari dua, pasti. Pasti lebih dari dua. Artinya jamak itu mulai dari angka tiga. Walaupun ada para ulama yang mengatakan jamak itu mulai dari dua. Walaupun ada yang mengatakan seperti itu. Jamak itu mulai dari berapa? Dua. Tapi yang paling masyhurnya adalah jamak itu pasti lebih dari dua. Artinya startnya namanya jamak adalah startnya tiga. Makanya semua pengertian ini. Jamak ini mau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Pengertiannya adalah dia adalah kata yang menunjukkan atas lebih dari dua. Kata yang lebih dari dua. Apakah nanti dua laki-laki atau dua perempuan. Karena ada jamak khusus laki-laki, ada jamak khusus perempuan, ada jamak umum. Ada jamak yang umum. Iya, sesuai dengan nanti namanya. Jelas ini adalah semuanya kata menunjukkan atas lebih dari dua. Lebih dari dua. Iya. Pengertiannya adalah kalau kita mengatakan jamak mudzakkar salim, ya apa menunjukkan atas lebih dari dua tapi dia laki-laki. Namanya juga mudzakkar. Jadi dia lebih dari dua laki-laki. Kalau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim, dia adalah kata menunjukkan atas lebih dari dua muannas. Lebih dari dua perempuan. Kalau jamak taksir, dia adalah kata menunjukkan atas makna lebih dari dua laki-laki dan perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan. Paham kan? Jadi jamak taksir itu bisa lebih dari dua laki-laki, lebih dari dua perempuan. Kalau mudzakkar lebih dari dua laki-laki. Kalau muannats lebih dari dua perempuan. Jadi sama semua ini pengertian. Lebih dari dua. Cuman mudzakkar lebih dari dua laki-laki. Muannats lebih dari dua perempuan. Mudzakkar taksir lebih dari dua laki-laki dan dua perempuan. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Itu yang paling bawah. Sekarang tinggal perbedaannya. Perbedaannya di rumusnya. Cara membuat. Jamak ini dia berasal dari mufrad. Jamak itu berasal dari apa? Mufrad. Yang dibuat menjadi jamak. Yang dibuat menjadi jamak. Nah, sekarang ini kita fokus cara membuatnya. Kalau pengertiannya, artinya berarti pasti lebih dari dua. Ya kan? Ada yang lebih dari dua laki-laki saja, ada yang lebih dari dua perempuan saja, ada yang lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan. Sekarang ketentuan yang membedakan juga semua itu. Mulai dari jamak mudzakkar salim. Baru nanti jamak muannats salim, ya, baru nanti jamak muannats salim dan nanti jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, kata mufrad
akan menjadi jamak mudzakkar salim kalau kita tambahkan waw dan nun. Kalau kita tambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Kalau antum tambahkan kata mufrad pada kata mufrad, waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya pasti jadi jamak mudzakkar salim. Otomatis. Dipahami nih? Nah, perhatikan sekarang harokatnya. Nunnya itu fathah. Karena kemarin ada juga kan ya dan nun. Tapi nunnya apa kemarin? Kasro. Bedakan. Nunnya ini fathah. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Itu sudah tidak akan pernah berubah. Sampai hari kiamat. Sampai kapanpun. Tidak pernah berubah. Wawunya itu sukun. Ya-nya juga sukun. Sama dengan kemarin. Paham kan? Huruf sebelumnya. Sebelum wawu, dhammah. Sebelum ya, kasro. Kalau kemarin sebelum ya-nya apa? Isim mutsanna. Sebelum alif dan sebelum ya apa? Fathah. Kalau ini beda. Sebelum wawu apa? Dhammah. Sebelum ya, kasro. Jadi walaupun dhammah di mufrad, antum di sini ubah. Paham kan? Misal kita kemarin ada contoh muslimun. Muslimun. Kalau saya mau buat dia menjadi jamak mudzakkar salim dan ini tidak ada di kamus. Ini hanya ada di teori. Antum dapat di teori. Kalau saya mau ubah menjadi jamak mudzakkar salim, saya akan tambahkan waw dan nun. Menjadi muslimuna. Paham ini? Atau saya akan tambahkan ya dan nun menjadi muslimina. Jadi sebelum ya kasro. Artinya huruf terakhirnya ini dua, dhammah atau kasro. Kalau ada tanwin, hapus tanwin. Karena nun ini pengganti tanwin. Tanwinnya harus dihapus. Karena nun ini siapa? Pengganti tanwin. Ini na. Dipahami ini? Demikian kemarin kita contohkan juga satu. Ada kata kafirun. Seorang kafir. Sekarang saya mau bilang banyak orang kafir. Maka saya akan tambahkan waw dan nun menjadi kafiruna. Atau ya dan nun menjadi kafirina. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Cara buat jamak mudzakkar salim. Cara buatnya seperti itu dan kalau dalam kitab langsung kita dapat seperti ini. Oh ini jamak mudzakkar salim. Kalau ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhir, maka dia adalah namanya jamak mudzakkar salim. Jelas ini? Coba buat. Kita sekarang bisa buat banyak kata. Sobirun. Tambahkan waw dan nun. Ya dan nun. Kita contohkan lagi misalnya kata so'imun. Seorang yang berpuasa. Sekarang mau menjadi jamak mudzakkar salim. Tambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Waw dan nun. Banyak lagi kata lain. Biar nama orang juga. Yang penting laki-laki. Yang penting nama laki-laki. Misalnya ada orang bernama Zaidun. Seorang bernama Zaid. Kalau banyak yang bernama Zaid. Coba tambahkan waw dan nun. Ya dan nun. Jelas berarti? Paham tak? Satu lagi. Nama orang. Siapa? Yang penting laki-laki. Ahmad, baik, Ahmad. Nah, Ahmad, seorang bernama Ahmad. Kalau banyak Ahmad, iya-nya jelas kan? Adapun kalau antum bertanya, kapan saya pakaikan waw, kapan saya pakaikan ya, tahap kedua. Kan di sana nanti dipisahkan. Kalau di sini tempatnya saya pakai waw, kalau di sini saya pakai ya. Jelas berarti? Sudah jelas ini? Selesai. Sekarang kita masuk di jamak muannats salim. Jamak muannats salim sudah tadi. Menunjukkan lebih dari dua perempuan. Ya kan? Dua perempuan. Menunjukkan lebih dari dua perempuan. Dengan tambahan alif dan ta. Dengan tambahan apa? Alif dan ta. Sebelum alif tentunya pasti fathah. Ta-nya dalam dunia bahasa Arab di bahasanya jumhur hanya bisa diharokati dengan dua. Hanya tun sama tin. Tidak bisa yang lain.
Dia hanya bisa diharokati dengan tun atau apa dengan tin. Jelas ini. Kalau ta'nya, kalau ini enggak. Biar kita enggak harokati dulu. Cuman kata yang mau dibuat jam muannas salim itu kadang dia sudah punya ta, kadang dia enggak punya ta, enggak punya. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana kalau dia sudah punya ta? Dan bagaimana kalau tidak? Mulai dari yang tidak punya. Kalau yang tidak punya, langsung saja tambahkan alif dan ta. Langsung jadi. Paham kan? Misal, antum dapat kata, ya, nama perempuan, Hindun. Ada tanya atau tidak? Maka kalau antum mau buat banyak Hind, banyak perempuan yang bernama Hind, langsung saja tambahkan alif dan ta di sini. Hindun berarti jadinya apa? Hinda, nda, karena alif. Sebelum alif harokati dengan apa? Fathah. Hindun menjadi apa? Tambahkan alif dan ta. Hindatun. Bisa juga nanti hindatin. Dua saja. Tun sama tin. Dia tidak pernah tan. Kecuali dalam bahasanya sebagian orang Arab. Dipahamkan? Bukan bahasa Quran. Jadi tidak perlu untuk menghafal. Itu cukup ditahu saja. Karena bukan bahasa Quran. Tentunya bukan juga bahasa kitab gundul. Karena semuanya bahasa fasih. Jadi hindat. Coba buat Maryam. Buat Maryam. Ulang. Ulang. Seperti itu. Ya kan? Sekarang bagaimana kalau ada ta? Nah, tambah satu proses. Sebelum antum buat, hapus dulu taknya. Baru tambahkan alif dan ta. Itu namanya proses tambahan. Kalau ada taknya. Kalau ada apa? Taknya. Misalnya antum mau buat ya jamak taksir dari kata Fatimah. Kan ada taknya. Seorang perempuan yang bernama Fatimah. Antum mau buat banyak Fatimah. Banyak Fatimah. Maka antum tambahkan siapa? Alif dan ta. Tapi sebelum tambah hapus dulu siapa? Taknya. Jadi hapus dulu ini taknya. Baru tambahkan alif dan ta. Jadi Fatimatu menjadi Fatimatun. Paham ini? Bedanya mufrad dan kata tunggal dan jamaknya adalah panjang pendek. Kan ada alif. Tadi tidak ada alif. Jelas ini? Jelas ini? Coba buat misalnya ada kata ya. Iya. Aisyatu. Buat jamak muannas salim. Apa? Jadi tidak banyak tambahannya. Alif dan ta selesai. Cuma prosesnya kalau tidak punya ta langsung. Kalau pakai ta hapus dulu apa? Taknya. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Ini dua ini. Jadi cirinya dia adalah kalau jamak mudzakkar salim waw nun ya nun. Perhatikan harokat nunnya, waw dan ya-nya sebelum waw sebelum ya. Itu saja. Paham ya? Kalau jamak muannas salim tambahkan siapa? Alif dan ta. Selesai. Sudah? Siapa yang belum paham ini dua? Sebelum kita masuk yang ketiga. Hah? Itu? Kita angkat tangan tadi. Tadi kita angkat tangan. Enggak Ji, enggak jadi. Hah? Kenapa? Enggak jadi. Kenapa? Siapa yang belum paham ini dua? Karena enggak ada di kamus ini. Tidak ada di kamus. Karena kamus itu hanya menulis mufrad. Sama itu nanti jamak terakhir. Kalau jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, enggak ada di kamus. Enggak ditulis. Karena perubahannya teratur. Tambahkan waw nun, ya nun, alif ta. Jadi. Ada pertanyaan? Enggak. Tak tertutup saja. Jadi yang dihapus ini tak yang bulat. Yang dihapus itu tak yang bulat. Kalau tak terbuka, tapi enggak ada tuh perempuan pakai tak terbuka.
Rata-rata perempuan itu pakai tak tertutup. Tahu sih, kan perempuan itu tertutup. Masa pakai tak terbuka? Kasihan itu perempuan yang tidak kenal ngaji. Pak saudara. Tidak ada tuh nama perempuan pakai tak begini. Kan dia bertanya, bagaimana kalau taknya terbuka? Entah, artinya perempuannya terbuka. Nah, tidak ada. Tidak ada nama perempuan pakai tak terbuka. Rata-rata kalau nama perempuan pakai tak yang gini. Ya kan? Makanya kita hanya bilang hapus tak. Tapi kalau ada, misalnya antum namakan putrinya antum nanti Baitun. Ya mau dia apa kalau antum kasih nama? Dia kasih nama Baitun. Mungkin karena lahirnya di rumah, jadi anak perempuannya Baitun. Ya terpaksa pakai tak terbuka. Gimana jamannya? Ya tambahkan alif dan tak langsung. Baitatun. Hayalan. Enggak? Paham saudara? Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kita masuk terakhir. Terakhir ini bisa dikatakan dia lebih mudah, bisa juga dibilang sulit. Cuman bagusnya dia, ini jamak terakhir, bagusnya dia ada di kamus. Bagusnya dia ditulis di kamus. Saya sekaligus kasih dulu kode kamusnya. Jadi misalnya nanti ada jamak dari kata rojul. Kalau dia jamak taksir, maka dia akan tulis jim. Jim baru rijal. Atau dia tulis nanti garis, baru rijal. Karena dia akan tulis. Kalau jamak yang terakhir ini dia akan tulis. Kenapa? Orang kamus tulis karena tidak punya aturan sebelum seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Apa dia? Jamak taksir adalah kata menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki atau 2 perempuan. Cirinya adalah kata mereka ma'ata goyurin fi surati mufrodihi. Berubah bentuk mufrodnya. Jadi ini kan tidak ada yang berubah ini. Cuma ditambah. Jamak mudzakkar salim tidak berubah. Cuma ditambah waw dan nun, ya dan nun. Jamak muannas salim tidak berubah. Cuma ditambah alif dan ta. Jamak taksir apa? Berubah bentuk mufrodnya. Jadi kapan berubah? Dan tentunya tidak ada waw dan nun, alif dan ta. Nah, kalau tidak ada ini, tidak ada ini. Pasti itu jenis terakhir. Paham kan? Kan jamak cuma 3. Jamak mudzakkar salim ada rumusnya. Waw nun ya nun. Jamak muannas salim ada rumusnya. Alif dan ta. Kalau tidak ada ini tapi dia jamak, pasti masuk ke jamak taksir. Pasti masuk jamak taksir. Bersama dengan itu antum ingat berubah bentuk mufrodnya. Misal rojul mufrodnya tiba-tiba datang rijal. Jamak apa itu? Jamak apa itu? Jadi dia bisa dibilang susah, bisa dibilang mudah. Mudah kalau antum sudah tahu mufrodnya. Ketika antum sudah tahu kata tunggalnya, misalnya rojul antum sudah tahu. Tiba-tiba datang rijal, jamak taksir. Karena berubah. Susah kalau belum ditahu mufrodnya. Karena butuh lihat kamus. Itu susahnya. Paham ini? Misalnya datang kata Hindun. Kan nama seorang perempuan. Tiba-tiba datang. Ya. Hunudun. Datang. Hunudun. Hunudun itu apa? Jamak apa dari 3 jamak? Jamak apa dari 3 jamak? Taksir. Kenapa? Sebenarnya pertama karena tidak ada tambahan jamak taksir. Tidak ada tambahan jamak muannas salim. Berarti tidak ada tambahan jamak mudzakkar salim. Tidak ada jamak muannas salim. Berarti jamak apa? Taksir. Berubah enggak bentuk mufrodnya? Berubah enggak? Bentuk mufrodnya berubah? Berubah. Kalau berubah, walaupun yang berubah itu harokatnya saja. Misalnya mereka bilang, ini tidak ada perubahan huruf. Mereka bilang asadun. Asadun. Apa artinya asadun? Seekor singa. Tiba-tiba dia datang, ya, dalam bahasa Arab, usudun. Hurufnya tidak berubah. Harokatnya berubah. Usudun. Apa dia itu usudun? Jamak taksir. Kenapa dibilang jamak taksir?
Karena kita sudah tahu dua temannya, bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim, berarti pasti jamak taksir. Bentuk lain, anggaplah antum tidak tahu ini. Ini juga tidak ingat. Paham kan? Berubah bentuk mufradnya. Maka siapa dia? Siapa dia? Jamak taksir. Dipahami ini? Ini bukan mufrad. Selesai terkait dengan mufrad. Jadi mufrad itu bukan mutsanna yang ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Bukan jamak ini. Tiga ini. Bukan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak muannas salim. Bukan juga jamak taksir. Bukan. Paham gak ini? Bukan juga asmaul khamsah yang kita pelajari apa? Kemarin. Itulah mufrad. Sudah paham berarti sekarang mufrad? Jelas kan? Jelas. Coba kita baca dulu, baru kita lanjut setelahnya. Jenis isim yang ketiga, jam'ul mudzakkar salim. Adalah jamak mudzakkar salim. Huwa kullu ismin, dia adalah semua isim dalla ala aktsar, menunjukkan atas lebih banyak. Dari kata katsir, aktsar, lebih banyak. Minat nain, dari dua, laki-laki. Biziyadatil wawi wan nun, dengan ditambahkan waw dan nun, awil ya wan nun, atau ya dan nun, fi akhirihi, di akhirnya. Lihat contohnya, muslimun menjadi atau kafirun menjadi atau sobirun menjadi atau demikian seterusnya. Ini 3 contoh. Semua contoh kalau antum dapat itu jamak mudzakkar salim seperti ketentuan yang ada. Ada catatan di bawah. Itu perlu juga dibaca. Itu cara buatnya. Catatan cara membuat jamak mudzakkar salim. Ini penting bagi pemula. Kita pemula apalagi yang mau bercakap. Kalau baca Quran, hadits, Arab gundul, tidak dibuat. Kan begitu, sudah ada memang. Cukup dikenal. Tapi kalau kita mau bercakap ya butuh kita buat. Cara membuat jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan huruf waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian sebelum waw diharokati dengan dhammah dan sebelum ya diharokati kasroh. Dan nunnya diharokati apa? Fathah. Dipahami ya? Itu sudah harokatnya sudah seperti itu. Yang berubah itu hanya waw nun, ya nun. Ya harokatnya tetap. Selesai. Kita masuk di jam'ul mu'annats salim. Jamak mu'annats salim. Apa itu jamak mu'annats salim? Huwa kullu ismin dalla ala aktsar minat natain. Dia adalah seluruh isim yang menunjukkan atas lebih banyak dari 2 perempuan. Ya, kalau tadi lebih dari 2 laki-laki, itnain. Kalau ini itnatain, 2 perempuan. Bi ziyadatil alif wa ta fi akhirih. Dengan ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Dengan ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Ini jamak muannats salim. Misal contoh. Muslimatun menjadi kafiratun menjadi Maryamu menjadi, jelas ya? Catatannya di bawah. Lihat catatan di bawah, catatan cara membuat jamak muannats salim. Adalah jika kata tersebut terdapat padanya tak marbuto, tak bulat. Maka dihilangkan tak marbutonya, kemudian ditambahkan huruf alif dan ta. Paham prosesnya? Dihilangkan dulu taknya, baru ditambahkan apa? Alif dan ta. Kalau mutsanna kemarin, kalau isim mutsanna tidak hilang ta. Cuman beda tulisan saja. Kalau ini hilang ta. Paham bedanya kan? Paham ya? Isim mutsanna kemarin tidak hilang ta. Kalau ini hilang. Ta baru tambahkan alif dan ta. Adapun jika tidak terdapat padanya ta marbuto, maka langsung ditambahkan
alif dan ta pada akhirnya. Jelas ya? Jelas. Sekarang jamak taksir. Jam'u taksir, jamak taksir. Huwa kullus min dalla ala aksar minat naini awit natain. Dia adalah semua isim yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki atau 2 perempuan. Ma'atagoyurin fi surati mufrodihi. Bersamaan dengan berubah bentuk mufrodnya. Ini ciri terbesarnya dia. Bersamaan dengan itu berubah bentuk mufrodnya. Itu ciri terbesarnya. Misal contoh. Rojulun menjadi rijal. Oh jamak taksir. Karena berubah bentuk mufrodnya. Waladun menjadi auladun. Berarti jamak taksir. Karena berubah bentuk mufrodnya. Jelas ya? Berubah bentuk mufrodnya. Iya. Nah, ini jelas. Ada catatan di bawah. Catatan di bawah. Jamak taksir tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam bentuknya. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat kamus bahasa Arab. Ini anak ingatkan memang karena tertulis di kamus. Kalau jamak salim, jamak mudzakkar salim, tidak perlu saya bilang lihat kamus. Karena ini teori. Dipahami ini kan? Jangan sampai nanti ada yang bertanya gimana cara buat jamak taksir. Paham kan? Nah, untuk tahap dasar kita katakan kembali ke mana? Ke kamus. Walaupun nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi sudah diteliti juga oleh para ulama bahwa jamak taksir itu juga punya wazan perubahan. Misalnya kalau katanya ada kata fa'lun, maka kalau dibuat jamak taksir seperti ini wazannya. Tapi di kitab-kitab yang lebih tinggi. Ya, kitab-kitab yang lebih tinggi. Bukan untuk dasar. Selesai 3. Alhamdulillah. Kemudian isim yang ke-6 asmaul khamsah. Kemarin sudah. Sekarang sisa 3. Iya. Kita bisa ambil atau tidak itu? Bisa ya? Mudah sekali ini. Jadi sisa 3 jenis isim. Tiga jenis isim sekarang. Ya, kita jadikan saja langsung 3 jenis terakhir. Ini mudah. Kan dia tidak pakai rumus. Pakai ciri-ciri saja. Ada namanya isim maksur. Ya, ada namanya isim mangkus. Ada namanya al-ismu alladhi la yang sorif. Ya, 3 jenis. Ini mudah sekali. Isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansharif. Iya. Isim maksur, kita mulai pertama isim maksur. Isim maksur itu adalah semua isim mu'rab yang bisa berubah tapi akhirnya alif. Apakah alifnya lurus atau nanti alifnya bengkok. Mudah sekali. Semua isim yang akhirnya alif, alif itu ada 2 bentuk. Ada alif lurus, ada alif apa? Bengkok. Maka namanya isim apa? Namanya isim apa? Maksur. Semua isim yang akhirnya alif, otomatis namanya isim maksur. Yang penting dia isim mu'rab. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ini mudah sekali. Semua isim yang akhirnya alif, namanya isim maksur. Dipahami kan? Iya, tentunya kalau akhirnya alif pasti sebelumnya apa? Fathah, otomatis itu. Kalau mangkus apa? Semua isim yang akhirnya adalah ya. Sebelum ya-nya kasroh. Jadi semua isim mu'rab yang akhirnya ya namanya isim apa? Mangkus. Semua. Ya. Jadi akhirnya alif misalnya antum dapat kata alif lurus aso. Oh isim maksur namanya. Alif lurus. Atau alif bengkok. Antum dapat kata misalnya ya Musa. Ada akhirnya siapa ini?
alif. Maka siapa dia? Isim apa dia? Maksur. Paham kan? Kedua, kalau antum dapat isim yang akhirnya adalah ya sebelum ya-nya kasroh, maka pasti dia namanya isim apa? Mangkus. Ya, misalnya antum dapat kata hadi, da'i. Akhirnya apa itu? Akhirnya apa itu? Ya, langsung bilang isim apa? Isim apa? Mangkus. Jadi ini lebih mudah. Lebih mudah. Apalagi jenis terakhir. Terakhir itu ada namanya al-ismul ladzi la yansorif. Isim yang, ini isim yang la tidak, yang sorif bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Jadi ada itu isim di sana tidak bertanwin. Alamat isim apa? Alamat isim apa? Tanwin. Tapi ada isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin ini ada beberapa jenisnya. Itu nanti akan kita dapat di kitab-kitab yang lebih tinggi. Untuk merinci jenisnya, sebabnya. Untuk tahap dasar adalah cukup kita mengenal sebagai pemula. Cukup kita mengenal bahwa ada namanya isim yang tidak bertanwin. Di antaranya adalah asma'un nisa. Ya, asma'u an-nisa. Nama perempuan. Nama perempuan itu tidak bertanwin. Zainabu, Maryamu, Khadijatu, Fatimatu. Nama perempuan. Semuanya tidak bertanwin. Nama perempuan semuanya tidak bertanwin. Paham gak ini? Demikian pula mereka bilang asma'ul a'azim. Ya, asma'u al-a'ajim. Nama orang non-Arab. Maksudnya nama non-Arab di sini adalah nama yang dibuat oleh orang Ajam selain Arab. Adapun nama Arab dipakai oleh orang Ajam, tanwin. Misalnya ada orang Makassar namanya Muhammad, tanwin, Muhammadun, kan itu nama Arab. Ada orang Indonesia namanya Soleh, tanwin, Solehun. Tapi di sini adalah nama yang tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh ditanwin. Paham kan? Seperti siapa? Yang paling terkenal nama para nabi. Karena kebanyakan para nabi itu bukan Arab. Ajam. Kebanyakan para nabi. Sedikit nabi Arab. Ya kan? Hanya Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, sama Nabi Hud. Paham ini? Sedikit nabi dari Arab. Semuanya nabi, kebanyakannya dari apa? Ajam. Maka semua nama nabi tidak bertanwin. Semua nama nabi tidak bertanwin. Ismailu, Ibrahimu. Paham kan? Ishaku, Ya'kubu, Sulaimanu, Daudu. Semua nama nabi tidak bertanwin. Kenapa? Karena itu semua nama apa? Nama ajam. Ini hanya 2 saja dikasih yang paling sering. Banyak lagi yang lain. Yang jelas ada isim yang tidak bertanwin. Jenisnya banyak. Sebabnya juga ada. Tapi nanti di buku-buku berikutnya. Untuk tahap dasar, antum kenal. Oh, ada isim yang tidak bertanwin. Di antara contohnya siapa? Di antara contohnya siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama perempuan dan nama ajam. Nanti di buku berikutnya akan dirinci syarat dan ketentuannya insya Allah. Selesai isim, kita baca jenis isim berikutnya. Al-ismul maksur. Isim maksur. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur adalah, dia adalah semua isim mu'rab. Akhirnya itu alif selalu. Artinya selalu alif. Akhirnya itu selalu alif. Isim mutsanna kan alif juga. Tapi tidak selalu. Bisa diganti dengan ya. Kan begitu kan? Kalau ini selalu alif akhirnya. Itu isim maksur. Contoh di buku Al-Fatah, Al-Huda, Musa, Isa. Itu semua isim apa itu? Isim maksur. Berikutnya ada namanya al-ismul mangkus. Ini sangat mudah. Isim mangkus. Huwa kullu ismin mu'rabin. Semua isim mu'rab.
akhiruhu ya'un lazimah. Akhirnya itu selalu ya. Akhirnya itu selalu apa? Ya. Contohnya ad-da'i, al-hadi, al-qadi. Paham ya? Itu semua namanya isim apa? Mangkus. Karena akhirnya siapa? Ya. Jenis terakhir, al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Minhu diantaranya asma'un nisa. Nama perempuan. Wa asma'ul ajim. Nama orang ajam. Tapi ingat nama orang ajam maksudnya adalah nama yang tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Nama yang tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Itu namanya nama ajam. Itu namanya nama ajam. Ya, jangan sampai nanti heran. Itu Muhammad orang ajam tapi bertanwin. Paham kan? Bukan orang Arab dia. Karena dia keturunan Makassar asli. Tapi dia bertanwin. Kenapa itu? Bukan. Karena itu dia pakai nama Arab. Jelas ya? Ini mudah insya Allah. Ini dua dulu dikasih. Nama perempuan sama nama orang ajam. Kan ini yang sering. Misal contoh. Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Yusufu. Jelas ya? Selesai isim. Setelahnya maka kita akan masuk di pembahasan fi'il. InsyaAllah. Ada pertanyaan? Jadi ada jama' mudzakkar. Maksudnya dari jama' langsung ke taksir. Atau kembali ke mufrad. Oh bisa. Kan mufradnya mudzakkar dan mufradnya muannas bisa taksir. Misalnya Zaidun. Kan bisa jadi jama' mudzakkar salim. Zaiduna, Zaidina. Kan begitu. Bisa jama' taksir. Zuyud. Muslimun bisa. Bisa. Masalim. Bisa. Kan intinya jama' taksir adalah bisa laki-laki bisa perempuan. Iya kan? Jadi kan dia jama' anas salim. Karena dia serupa dengan jama' anas salim. Walaupun, tapi kan lafadznya mu'annas. Lafadznya yang dilihat. Bukan kelaminnya. Nah. Jadi hamzatun bukan hamzun. Tapi hamzat. Kan mirip dengan nama perempuan. Maka diikutkan ke perempuan. Ada lagi? Tidak ada? Isim mu'rab maksudnya isim yang bisa berubah. Nah, itu sengaja saya belum jelaskan karena nanti ada pembahasan i'rab. Ada pengertian nanti i'rab. Makanya tadi saya tidak singgung karena apa itu i'rab? Paham kan? Karena kita belum tahu i'rab itu apa. Nanti di tahap kedua. Lalu tahap kedua lah kita akan bahas apa itu i'rab. Apa itu lawannya i'rab. Nah, sengaja tadi tidak dipertajam di situ. Saya fokus kepada yang akhirnya alif atau akhirnya ya. Padahal ada kata di situ juga yang harus difokuskan yaitu kata mu'rab. Semua isi mu'rab. Cuman kan kita belum dapat pembahasan mu'rab. Ada lagi siapa tadi? Silakan. Ketika jadi jama' taksir, buat. Kan jama' taksir lihat kamus Pak. Bisa. Al-Qadin menjadi Al-Qadun, Al-Qadin. Ad-da'i, ad-da'i'un, ad-da'un, ad-da'in. Bisa Pak. Bisa dijadikan mutsanna, bisa juga dijadikan
jamak. Bisa semuanya. Karena sebenarnya isi mangkus, isi maksur nanti sebenarnya akan dikasih tahu begitu. Tapi di buku kedua. Isi mangkus, isi maksur, ismul ladzi la yansharif itu isi mufrad. Cuman karena di pemula dikasih tersendiri karena bentuknya yang khusus. Sebenarnya dia isi mufrad. Isi maksur itu isi mufrad. Isi mangkus itu isi mufrad. Ismul ladzi la yansharif itu juga isi mufrad. Cuman bentuknya yang khusus disendirikan di pemula. Nanti di buku kedua tidak ada pembahasan tersendirinya. Dia gabung di isim mufrad. Dia gabung di isim mufrad. Di pemula saja ini dipisah. Artinya apa? Karena sudah ditanya. Berarti dia bisa dibuat musanna. Al-qadi, al-qadiyan, al-qadiyain. Kan bisa. Bisa dibuat jama. Kan dia mufrad. Ada masalah? Apa masalah tak, Pak? Tidak ada ji. Yakin. Kenapa mukanya masih heran? Hmm? Hmm? Apa? Hmm? Sudah ngerti. Iya, tapi mukanya belum. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi? Sudah ya? Jangan lupa kita murojaah berarti sampai situ. Hari Senin. Hari Senin. Dari judul buku sampai di situ tadi. Kayak cica saja. Tidak banyak ini, sedikit. Biar baru begitu langsung. Sedikit. Alhamdulillah. Murojaah. Karena kan antum pakai waktu ya. Jangan nanti malam Senin baru buka buku. Antum punya waktu Jumat, Sabtu, Ahad. Jangan sampai Jumat hari HP begitu. Nah, Jumat itu tetap murojaah. Jadi kan murojaahnya 3 hari. Makanya biar banyak. Ya kan? Enggak dirasa. Enggak dirasa. Yang jelas hari Senin kita murojaah banyak. Ya kan? Kita murojaah dari yang diambil hari Senin sampai hari Kamis. Insya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanak hamdik.